Ingat, selalu jaga kebersihan rumah dengan pembersih yang bisa membunuh kuman. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sekarang saya akan berbincang dengan Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Selamat malam Pak Bupati. Assalamualaikum wabarakatuh, Mbak Caca. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, ini sudah ada kasus kedua terjadi di Garut. Bisa diceritakan secara detail ini bagaimana kemudian warga Bapak bisa ada yang positif lagi COVID-19? Nah, tentu kita juga prihatin adanya ini, usaha-usaha preventif sudah kita lakukan dengan maksimal. Sebenarnya yang positif kedua ini, dia adalah seorang paramedis di Garut yang sebelumnya masuk dalam klaster Lembang. Jadi ada satu kegiatan kurang lebih 3 minggu yang lalu yang diikuti di Lembang, Bandung Barat. Nah, kami sebenarnya juga merasa prihatin juga karena hasil swab yang dilakukan itu terlambat. Kami menerima sekarang itu di hari ke-12. Sehingga selama 12 hari, dokter tersebut sudah dinyatakan ODP dan melakukan karantina mandiri karena tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Sekarang pun keadaannya baik-baik saja dan berada di rumah karena dia tidak merasakan demam dan lain sebagainya. Tentu kita akan melakukan pemeriksaan kembali supaya kita ngecek ulang karena ini waktunya sudah lebih daripada 14 hari per hari ini. Di samping itu juga kami juga mewaspadai makin hari makin banyak orang yang bekerja di kota pulang kampung. Nah, ini kami sudah melakukan antisipasi. Sekarang gerakan kami adalah menangkal di tingkat desa. Jadi kepala desa dengan Babinsa dan Kantin Babinmas ini melakukan langkah-langkah konkret dengan para RW dan RT. Setiap orang yang ada dan masuk ke Garut, keluarganya melaporkan dan langsung dilakukan pengecekan oleh puskesmas di tempat tinggalnya. Dan kami pun melakukan pemeriksaan di perbatasan-perbatasan jalan masuk ke Garut. Dan tentu ini sebagai salah satu upaya karena kami Pak mengalami kesulitan ketika kami meminta mereka tetap di kota dengan alasan di kota ini sudah tidak ada mata pencaharian dan mereka pun sudah tidak punya uang. Living cost di Jakarta katanya cukup besar. Lebih baik dia berkumpul bersama keluarga, apalagi sekarang kan menghadapi hari puasa. Tentu ini juga langkah-langkah ini juga kita lakukan supaya nanti hal yang berhubungan dengan mereka yang datang ke Garut itu benar-benar sudah dalam kondisi yang aman. Artinya aman itu dia tidak membawa virus yang membahayakan keluarga dan kampungnya. Kami terus melakukan langkah-langkah seperti itu. Pak, mengingat banyak sekali pastinya warganya Bapak yang bekerja di kota. Sampai per hari ini sudah banyak berapa orang yang kemudian sudah mudik ke Garut. Meskipun pemerintah memang sudah menghimbau, mungkin Bapak juga sudah menghimbau untuk tidak mudik, tapi sudah berapa banyak yang masuk ke Garut, Pak? Nah, kami sekarang ini sudah di atas 20.000 orang yang masuk ke Garut ya dari awal pertengahan bulan Maret. Nah, tentu kita juga melakukan langkah-langkah karena makin derasnya mereka datang pulang kampung. Kami melakukan penjagaan-penjagaan di perbatasan, tapi kami lebih ini sekarang ini kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, TNI Polri yang ada di desa, ini sudah mempunyai inovasi. Jadi kami mengecek ya, berdiskusi di desa bagaimana cara menangani masalah ini. Di samping itu juga kami terus memberikan jaminan sosial kepada mereka. Yang sekarang ini juga kami tidak mau adanya rawan pangan akibat dari melemahnya ekonomi atau perputaran. Misalnya di Garut ini ada 600.000 orang anak SD, SMP yang diliburkan. Mereka kan biasanya kalau jajan 3.000 aja per hari, maka 1,8 miliar per hari yang dibelanjakan dan diterima oleh pedagang-pedagang informal, itu tidak bisa diterima oleh pedagang informal karena sekolahnya tutup. Justru kami sekarang ini ada 2 langkah yang dilakukan. Satu, kami memperketat pengawasan dan terus pemantauan terhadap orang dalam pemantauan. Yang PDP di kami ini sekarang hanya tinggal 6. Yang virus corona pertama itu sekarang sudah membaik. Kami mungkin besok akan dilakukan pengetesan lagi, nanti kalau hasilnya negatif, dan yang kedua negatif, ya kami nyatakan sembuh. Tapi dilihat dari segi fisik sekarang ini, dia sudah tidak pakai lagi oksigen, ya. Tentu sudah membaik. Baik, Pak Bupati, terima kasih atas waktunya Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan, atas informasinya.
Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana 2 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Andi Makassau Parepare kini dinyatakan sembuh.